Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, Roma bab 5, dengan judul perikop Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Apa maksudnya ini ya? Ini beberapa poin ya, saya kasih warna oranye atau kuning. Di sini dikatakan antara Adam dan Yesus Kristus. Adam manusia pertama. Waktu Adam tinggal di Firdaus, belum ada dosa ya. Hidup masih selalu sempurna, enak. Ya, selalu apa-apa berhasil, apa-apa tersedia, tidak ada sakit penyakitnya. Sukses, gembira, bahagia. Ada keseimbangan, ada kerjasama ya. Ada keselarasan alam ya. Kita tinggal petik buah ya, makanannya tersedia di kebun Firdaus, taman Firdaus ya. Tapi lalu manusia pertama ini, Adam ini, jatuh dalam dosa. Di situ mulai Adam diusir dari taman Firdaus, jatuh ke dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Harus kerja. Cari duit. Sampai orang pada terlalu sibuk mencari duit, lupa memikul salib, lupa mencari rezeki rohani, yaitu berkat Tuhan, sabda Tuhan, kesehatan, nutrisi untuk roh, untuk jiwa kita ya, lupa ya, karena sibuk cari duit. Lalu apa hubungannya dengan Yesus Kristusnya? Karena satu orang Adam ini, lalu semua orang lahir di dunia ini yang penuh dengan penderitaan dosa ya. Coba kalau Adam dulu tidak terbujuk oleh Hawa ya, suruh nyobain makan buah terlarang itu ya, buah pengetahuan antara yang jahat dan yang baik ya. Coba kalau waktu itu tidak makan buah itu ya, kita semua tidak
tidak perlu dilahirkan di dunia yang penuh penderitaan ini ya, yang sudah banyak tercemar dosa ya. Ibaratnya itu kita hidup ada luka di udara ini, ada kuman-kuman penyakit ya. Jadi itu bisa membuat infeksi luka kalau ada luka ya. Makanya kalau batin kita terluka itu bisa infeksi rohani ya, bahaya, itu bahkan lebih bahaya daripada infeksi luka fisik ya. Kalau luka fisik ya mungkin masih gampang ya, dikasih obat, disalep, di plester ya, supaya tidak terpapar kuman-kuman penyakit ya. Tapi kalau luka batin itu susah, hati-hati itu ya. Gimana mau membalutnya, gimana mengobatinya ya, harus butuh Roh Kudus ya. Sebab kalau luka batin itu terpapar kuman roh iblis, itu jadi infeksi. Batin kita, jiwa kita jadi infeksi. Roh kita jadi sakit. Sakit roh itu payah, itu susah. Menyembuhkannya susah. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menyembuhkannya. Jadi, karena Adam kita jatuh dalam dosa katut-katut atau terbawa-bawa, dan dosa datang dengan temannya, yaitu maut. Dosa membawa kita kepada maut. Maut itu apa ya? Hilang dalam kegelapan, dalam penderitaan abadi ya, maut. Ya, bisa juga di situ nanti nyemplung ke neraka ya. Neraka itu tempat penghukuman bagi iblis-iblis dan pengikut-pengikutnya itu. Nah, Yesus lahir. Tuhan tidak bisa membiarkan ya ciptaannya itu ikut-ikut musnah seperti nenek moyangnya yang berlaku buruk ya, yang jatuh dalam dosa. Tuhan ingin menyelamatkan, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan sendiri. Kita nggak bisa berbuat baik, menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan kita, dengan usaha kita nggak cukup, nggak bisa. Enak aja, bagaimana mau masuk surga dengan usaha ya? Mana kriterianya ya? Bahwa dengan sembahyang beberapa kali, dengan berbuat baik beberapa kali, dengan menyumbang beberapa kali, lalu jamin masuk surga ya? Mana ada tulisannya seperti itu? Nggak ada. Satu-satunya cara adalah kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Ya, satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia dalam tubuh seseorang bernama Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang menjadi manusia, yang bisa menyelamatkan kita dari maut, dari alam maut. Karena apa? Karena Tuhan sendiri telah menebus dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dengan darahnya, dengan penderitaannya. Cuma itu yang bisa membayar lunasnya. Kita sudah ditebus istilahnya. Istilahnya ketika kita berdosa, kita menggadaikan jiwa kita kepada setan. Jiwa kita menjadi milik setan. Karena kita sudah menjual jiwa kita, roh kita kepada setan ya. Sudah diambil, hak miliknya menjadi hak milik setan. Nah, gimana kita mau menebus kembali jiwa kita yang sudah di hak miliki oleh setan? Gak bisa kita membeli kembali jiwa kita, roh kita yang sudah dijual kepada setan ya, sudah digadaikan. Dengan berbuat dosa itu kita menggadaikan, menjual jiwa kita kepada setan. Satu-satunya cara yang bisa menebus kembali jiwa kita adalah Tuhan sendiri. Itu dia, Tuhan Yesus membayar upah dosa kita, ditebus ya. Dosa itu kan membuat penderitaan ya, membuat kehancuran. Yesus makanya membiarkan tubuhnya, dirinya dihancurkan, dibuat menderita sengsaranya sebesar-besarnya oleh orang-orang itu ya, musuh-musuhnya itu ya, yaitu adalah iblis ya. Dibayar. Yesus tidak melawan. Sebetulnya Yesus bisa melawan, tapi Yesus tetap menerima supaya bisa ditebus
Dengan demikian kita lunas, kita kembali menjadi milik Tuhan. Lihat ini. Sebab itu, ini dia. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus menebus. Kita akan hidup karena apa? Karena kasih karunia, ya. Dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya kita ditebus. Kenapa kita menebus utang orang yang tidak bisa membayar? Karena kita mengasihi, ya. Kan kita sering juga yang menebus utang saudara kita yang kita sayangi, orang tua kita, kakak adik kita yang mungkin tidak bisa membayar utangnya, lalu kita tebus, ya. Itu karena kita mengasihi. Kita memberikan kasih karunia kepada orang itu. Demikian juga Yesus memberikan kasih karunia kepada kita dengan menebus, dengan cara mati. Itu dibayar itu, makanya mati benar. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, makanya Yesus bangkitnya. Mati itu hanya sebagai penebusan dosa. Setelah itu kembali Yesus hidup kembali. Itu juga menggambarkan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi kita yang mati di dalam Yesus, kita juga akan mengalahkan maut, karena kita sudah ditebus dan kita juga akan bangkit bersama Yesus. Lalu dikatakan bahwa hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Apa maksudnya ini? Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Oh, jadi apakah kita harus senaknya aja berdosa? Senaknya aja melanggar hukum Tauratnya? Ini maksudnya apa ini? Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya bukan begitu maksudnya. Jadi jangan bacanya itu jangan salah ngerti, jangan salah paham. Manusia hidup di dunia ini akan banyak terpapar oleh batu sandungannya. Ketika kita jatuh, kita berdosa. Di situ maksudnya. Ketika kita hidup makin lama di dunia ini, kita makin besar juga terpapar oleh kemungkinan berdosa. Ketika kita berdosa dan dosa kita bertambah banyak, di situ kita butuh pengampunan Tuhan, kita butuh kasih karunia. Disitulah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi bukan berarti kita harus berdosa, bukan, ya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ya mau nggak mau Tuhan menolong kita, ya, supaya kita bangkit lagi. Di situ makanya dikasih kasih karunia. Terus dikasih terus akhirnya yang disebutkan sebagai berlimpah-limpah, ya, karena manusia pasti suatu saat akan jatuh lagi, kan. Siapa yang bilang dirinya saya tidak akan pernah berbuat dosa lagi, ya, itu saja sudah berbuat dosa sombong. Nah, orang yang mengatakan itu udah jatuh, itu dalam dosa kesombongan, kan terbukti, kan, itu udah berdosa, kan. Ketika dosa kita butuh bantuan itu apa? Kasih Tuhan. Nah disitulah kasihnya terus dikasih terus, namanya berlimpah-limpah, ya. Sebab kalau Tuhan berhenti ngasih kasih karunia, ya gimana bisa ditolong? Ya, kita cuma ditolong hari ini sampai umur kita misalnya 17 tahun. Setelah itu kita tidak ditolong lagi, tidak dikasih kasih karunia lagi. Nah emangnya setelah 17 tahun usia kita tidak akan berbuat dosa? Orang yang mengatakan tidak berbuat dosa, Anda menipu dirimu sendiri, ya. Kita selama di hidup dunia ini jangan terlalu yakin bahwa tidak akan berbuat dosa, ya. Ketika kita terlalu yakin itu kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan, ya. Nah ini terbukti, ya, ada hal-hal apa yang tidak mengenakan kita langsung ngamuk-ngamuk, itu udah dosanya banyak, ya. Belum lagi mengingini harta orang lain, ya, mengingini pasangan orang lain, ya. Itu sudah dosanya udah banyak sekali. Melihat perempuan lain lalu mengingininya di dalam hati, itu udah berbuat dosa, kan. Terbukti berbuat dosa. Jadi untuk itu kita butuh kasih karunia Tuhan yang tidak habis-habisnya untuk mengampuni kita. Makanya kita pun dituntut untuk tidak membatasi untuk mengampuni orang yang juga bersalah kepada kita, supaya kita pun tidak dibatasi untuk diampuni oleh Tuhan. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh
Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.